Bayangkan suatu hari kamu membuka berita. Semua saluran televisi menampilkan hal yang sama. Negara-negara besar mulai saling menyerang. Militer dikerahkan. Rudal mulai diluncurkan. Dunia tiba-tiba berubah menjadi sangat tidak aman. Banyak orang bertanya satu hal yang sama. Jika Perang Dunia Ketiga benar-benar terjadi, di mana tempat paling aman di bumi? Tentu saja, tidak ada tempat yang benar-benar 100% aman. Apalagi jika perang melibatkan senjata nuklir. Namun para ahli sering mengatakan bahwa ada beberapa wilayah di dunia yang peluang selamatnya lebih besar dibandingkan tempat lain. Salah satu tempat yang sering disebut adalah New Zealand. Negara ini berada sangat jauh di selatan Samudra Pasifik. Letaknya terpencil dan jauh dari pusat konflik dunia. Tidak banyak pangkalan militer besar di sana. Dan negara ini memiliki sumber makanan yang cukup dari pertanian dan peternakan. Bahkan beberapa miliarder dunia dilaporkan membeli tanah dan membangun bunker di sana. Mereka percaya bahwa jika dunia mengalami krisis besar, New Zealand adalah salah satu tempat terbaik untuk bertahan hidup. Tempat lain yang sering dianggap aman adalah Iceland. Iceland adalah negara pulau kecil di Atlantik Utara. Populasinya sangat sedikit, hanya sekitar beberapa ratus ribu orang. Negara ini juga tidak memiliki militer besar dan jarang terlibat konflik internasional. Yang menarik, sebagian besar energi di Iceland berasal dari panas bumi. Artinya mereka tidak terlalu bergantung pada bahan bakar dari negara lain. Jika rantai pasokan global runtuh akibat perang, negara ini masih memiliki sumber energi yang stabil. Selanjutnya ada Switzerland. Switzerland sudah terkenal selama ratusan tahun sebagai negara yang netral dalam konflik internasional. Namun alasan utama negara ini dianggap aman bukan hanya karena netralitasnya. Switzerland memiliki sistem perlindungan sipil yang sangat kuat. Negara ini membangun ribuan bunker bawah tanah yang dirancang untuk melindungi penduduk dari serangan nuklir. Bahkan ada perkiraan bahwa jumlah bunker di Switzerland cukup untuk menampung hampir seluruh populasinya. Selain itu, negara ini dikelilingi oleh pegunungan Alpen yang tinggi. Kondisi geografis ini membuatnya jauh lebih sulit diserang dibandingkan negara lain. Di belahan bumi selatan, ada juga wilayah yang sering disebut sebagai tempat aman, yaitu Patagonia di Argentina. Patagonia adalah wilayah yang sangat luas tetapi memiliki populasi yang sangat jarang. Banyak daerah di sana hampir tidak berpenghuni. Jika terjadi perang besar, wilayah dengan populasi rendah biasanya memiliki risiko lebih kecil menjadi target. Selain itu, wilayah ini memiliki sumber air dan lahan yang cukup luas untuk pertanian. Namun ada satu hal penting yang sering dilupakan orang ketika membicarakan tempat aman dari perang dunia. Masalah terbesar bukan hanya bom atau serangan militer. Jika perang besar melibatkan senjata nuklir, dunia bisa mengalami fenomena yang disebut musim dingin nuklir. Debu dan asap dari ledakan nuklir dapat naik ke atmosfer dan menutupi sinar matahari. Akibatnya, suhu bumi bisa turun drastis selama bertahun-tahun. Tanaman akan sulit tumbuh. Produksi makanan bisa turun secara besar-besaran. Inilah alasan mengapa banyak ilmuwan percaya bahwa dampak terbesar dari perang nuklir adalah kelaparan global. Sejarah sudah menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan senjata nuklir. Pada tahun 1945, dua bom atom dijatuhkan di Jepang dalam peristiwa yang dikenal sebagai Atomic Bombings of Hiroshima and Nagasaki. Ledakan tersebut menghancurkan kota dalam hitungan detik dan menewaskan ratusan ribu orang. Dan yang perlu diingat, senjata nuklir modern jauh lebih kuat dibandingkan bom pada masa itu. Itulah sebabnya banyak pakar mengatakan bahwa jika Perang Dunia Ketiga benar-benar terjadi, dampaknya bisa terasa di seluruh planet, bahkan di tempat yang jauh dari medan perang. Jadi sebenarnya, tidak ada tempat yang benar-benar kebal dari dampak perang global. Namun secara teori, wilayah yang memiliki peluang lebih besar untuk bertahan biasanya memiliki beberapa ciri yang sama. Pertama, lokasinya terpencil dan jauh dari pusat konflik militer. Kedua, tidak memiliki pangkalan militer atau target strategis besar. Ketiga, memiliki sumber makanan dan air yang cukup untuk bertahan dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, populasinya tidak terlalu padat. Semakin sedikit penduduk di suatu wilayah, biasanya semakin kecil kemungkinan wilayah itu menjadi target utama dalam konflik besar. Pertanyaan terakhirnya adalah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sebenarnya berada cukup jauh dari banyak pusat konflik militer dunia.
Namun negara ini memiliki jalur laut yang sangat strategis dan penting bagi perdagangan global. Artinya, dalam situasi konflik besar, beberapa wilayah di Indonesia tetap bisa memiliki nilai strategis. Tetapi daerah terpencil yang jauh dari kota besar kemungkinan memiliki risiko yang lebih kecil. Pada akhirnya, hal terpenting bukan hanya di mana kita berada, tetapi seberapa siap manusia menghadapi krisis besar. Karena dalam perang skala global, yang benar-benar diuji bukan hanya teknologi atau militer, tetapi kemampuan manusia untuk bertahan hidup. Dan semoga saja, perang dunia seperti itu tidak pernah benar-benar terjadi.